Mayuni. Ada yang mati di bawah teriakan duka, suka dan luka lama. Membangunkan Bagaskara tertangkap aksa, membuang raga dalam kuburan hitam tanpa cahaya. Segerombol manusia pelupa, mengagungkan kecantikan, memakan kotoran, menciumi intan, hingga lupa suatu saat akan hilang tanpa satuan. Kulon Progo 2020. Awal ketertarikan saya di dunia sastra, khususnya dalam bidang puisi, itu dimulai ketika saya berumur 12 tahun, sekitar kelas 6 SD. Dulu saya sangat suka menulis diary di dalam buku diary. Jadi setiap hari jika saya mengalami sebuah pengalaman, saya menulisnya dalam diary, tapi saya menulisnya dalam bentuk puisi. Kemudian setelah itu, ketika saya masuk ke SMP, saya mulai menyukai puisi itu dari membaca karya-karya orang-orang hebat, penulis hebat. Kemudian masuk saya ke SMA, saya mulai untuk menulis. Saya menulis puisi awalnya di majalah dinding seperti itu, kemudian saya mulai berani untuk menulis, ngepost ke dalam blog pribadi saya, kemudian mulai berani mengirim ke redaksi, mengirim ke suatu perlombaan seperti itu. Kemudian beranjak ke usia lebih dewasa, saya memberanikan mengambil jurusan sastra, yaitu sastra Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta, dan sekarang alhamdulillah saya sudah semester 3, dan semakin berjalannya waktu, saya semakin menyukai dunia sastra tersebut, karena di dunia perkuliahan saya menganalisis sastra, menganalisis puisi, prosa, dan juga drama dan sebagainya. Kemudian saya juga belajar secara otodidak melalui YouTube, melalui ikut komunitas di Kulon Progo seperti komunitas sastraku dan forum sastra dan teater di Kulon Progo. Pengalaman saya terlibat di dunia sastra ada beberapa, yaitu awal sekali saya mengikuti ketika diajak seorang penggiat sastra Kulon Progo, yaitu beliau Pak Marwanto. Saya diikut untuk bergabung dalam BIMTEK yang diselenggarakan oleh salah satu dinas di Kulon Progo. Kemudian di situ saya bertemu penggiat sastra di Kulon Progo, mulai menulis kembali, dan akhirnya saya diikutkan lagi ke dalam ikut pentas dalam Festival Purbakala di Museum Sono Budoyo. Kemudian saya sering ikut tampil di Selasa Wagen di Malioboro. Kemudian saya pernah mengikuti temu sastra yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana saya bertemu dengan banyak orang hebat yang sangat menginspirasi saya. Kemudian saya pernah tampil di Radio Mega Suara Kulon Progo. Saat itu ada acara pembacaan puisi dan diskusi tentang sastra, dan juga tampil di Radio Mesra Parepare Sulawesi. Karena dalam keadaan COVID-19 seperti ini, maka pentas hanya melalui online dan baca puisi dari rumah. Dan yang paling membanggakan bagi saya, dapat tergabung menjadi pengurus harian sastra Kulon Progo atau komunitas sastraku. Di sana saya diminta untuk menjadi sekretaris bersama rekan saya, dan di sana saya belajar banyak hal yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata, karena sebuah ilmu adalah sesuatu yang berharga bagi saya.
Dari pengalaman menulis yang sudah saya lalui, alhamdulillah sudah menghasilkan beberapa karya yang terhimpun dalam antologi tunggal dan antologi bersama, baik itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Untuk antologi bersama, di antaranya antologi bahasa diam, antologi menanti senja, antologi terbang bersama Din Asalam, antologi Kluwung, dan lain-lain. Kemudian untuk antologi bahasa Jawa dalam bentuk geguritan, yaitu Tilik Wewisi, dan antologi bersama dalam bentuk ise, yaitu dengan balai bahasa yang berjudul Menangkis Intoleransi Melalui Bahasa dan Sastra. Kemudian untuk antologi tunggal, saya memiliki 3 antologi tunggal, di antaranya Sajak Cerita Senja, Hujan Merindu, dan Berlutut di Bawah Kaki Purnama. Untuk Sajak Cerita Senja, saya menulisnya pada tahun 2018. Keseluruhan isi buku ini menceritakan tentang pengalaman dan rasa yang saya hadapi saat itu dan fenomena yang di sekitar saya. Kemudian, untuk antologi kedua, yang saya beri judul Hujan Merindu, terbit pada tahun 2019. Buku ini merupakan antologi dengan tema besar cinta-cintaan seperti itu, karena saat itu saya berumur 17 tahun tepatnya. Kemudian untuk antologi saya yang terakhir yang terbit pada tahun 2020, yang saya beri judul Berlutut di Bawah Kaki Purnama, merupakan antologi yang saya tulis dengan tujuan saya ingin mengabadikan sebuah rasa sayang saya terhadap keluarga dan setiap jalan yang saya lalui saat itu. Harapan saya ke depan, harapan saya dalam menulis tentunya, dikarenakan saya mengambil studi sastra Inggris, saya menginginkan proses menulis saya semakin lengkap. Maksudnya saya sudah sedikit menguasai bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia, sastra Jawa sedikit-sedikit, dan saya ingin mengembangkan ilmu saya di sastra Inggris. Saya ingin menulis sebuah karya sastra dalam bahasa Inggris seperti puisi dalam bahasa Inggris atau cerita pendek atau sebuah drama dalam bahasa Inggris. Dan saat ini saya sudah memulai hal tersebut dengan mempelajari apa itu sastra, khususnya di bahasa Inggris tersebut. Bila suatu waktu. Bila suatu waktu aku bertemu denganmu, pada tatapan yang sama, ketika angin menyapa wajahku dan wajahmu yang menahan senyum. Akan aku kisahkan sehabis perjumpaan dan perkenalan itu pada kertas yang aku kumpulkan dan pena yang menari. Menjadi saksi bisu ketika aku akan memintamu menjaga hidupku. Bila suatu waktu sehabis masa hidupku habis, akan aku tunggu kisah kita selanjutnya di alam yang tak menuntut perubahan. Aku tak akan nampak lagi di mata sayumu itu. Namun aku berdoa, aku bisa memelukmu kembali tanpa masa hidup. Kulon Progo 2019.